Baik Bapak dan Ibu semuanya, dari 230 peserta yang hadir ya pada sore hari ini, insya Allah kita akan hidupkan diskusi kita pada sore hari ini dengan menyampaikan pertanyaan. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memperdalam tema ini dengan menyampaikan pertanyaan. Saya akan persilakan 3 orang. Ya. Silakan mengangkat tangannya supaya kelihatan. Ya, nanti Pak Muhammad Yusuf 1. Sambil menunggu saya berikan kesempatan ke Pak Muhammad Yusuf tadi, silakan. Itunya di itu dulu Pak, di unmute dulu. Ya. Ini saya langsung saja. Nama Muhammad Yusuf, asal Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Pertanyaan saya untuk bisa nanti jawab oleh Ustaz Asep atau yang pertama, apa kira-kira hikmah yang bisa kita petik dengan munculnya fenomena Hajjaj bin Yusuf ini dalam sejarah Islam? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat mendengarkan pemaparan beliau berdua, saya jadi merasa hari ini begitu aman. Suaranya kecil sekali. Iya, suaranya kecil tidak sekali. Jelas. Tidak Kurang jelas. kedengaran. Iya. Iya, suaranya kecil. Iya. Maklum beliau dari Sulawesi Selatan ini, ya. Oh, ada luar negeri aja bisa kedengaran. Bagaimana Ustaz? Jelas? Iya. Ya, lebih jelas. Diulang Oke. jelas. Oke. Ya, saya ulangi pertanyaan saya. Yang pertama, tadi yang pertama pertanyaan saya, apa kira-kira hikmah di balik peristiwa munculnya Hajjaj bin Yusuf ini di dalam sejarah Islam, Ustaz? Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ketika saya mendengarkan pemaparan beliau berdua tentang keadaan yang begitu mencekam saat itu, saya merasa saat ini ini adalah keadaan yang begitu nyaman akhirnya kalau dibandingkan dengan itu. Dengan masa yang dikeluarkan beliau yang begitu menegangkan sampai ulama-ulama dibunuh bahkan tadi kan, seperti Said bin Jubair yang salah seorang tadi yang luar biasa, termasuk juga dari sahabat yang nah, Iya. luar biasa amannya. Pertanyaan saya, apa yang misalkan bagaimana sering ada pendapat begini, sistem Islam itu yang ada sistem perpolitikan Islam itu ya juga tidak menjanjikan, jadi tidak usah mengajak orang untuk kembali ke sistem Islam dalam perpolitikan. Karena sama saja dia tidak menjanjikan kedamaian dan lain-lain. Nah, apakah pendapat seperti ini keliru, Ustaz? Kalau keliru gimana? Nah, ini saya Ya baik, ya. Kita sudah bisa menangkap, ya. Insya Allah Pak Thohir dan Pak Asep sudah bisa menangkap. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, saya persilakan. Silakan Pak Midar Abdul Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas. Pertanyaan saya yang pertama yaitu ya tadi sebagaimana dijelaskan sama Pak Thohir Bawazir, bahwasanya itu waktu pembaihatan Yazid bin Umayyah ada sebagian sahabat yang menolak ya, yang sehingga Abdullah bin Zubair itu semacam melegitimasi dirinya begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, faktor apa yang membuat sebagian sahabat atau tokoh di itu menolak baiat kepada Yazid bin Muawiyyah. Terus yang kedua tentang tabi'in Said bin Musayyib ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Asep Sabari bahwa beliau itu tidak berbaiat kepada Khalifah
Bang Zaman termasuk siapa ya yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak berbaiat begitu, karena ada pendapat yang mengatakan juga bahwa kalau kita meninggal di luar baiat seperti itu berarti itu mati mitatan jahiliyah begitu ya. Betul. Ya, demikian Ustaz. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mabruk, Akhir dan Ustadz. Ahlan. Suara saya kedengar ya, Ustadz ya? Kedengar. Jelas. Oh ya. Gambarnya juga jelas, tapi kurang dikit belakangnya. Ini memang menariknya kemarin ada teman saya yang sudah baca buku ini. Saya sendiri belum baca memang. Ini menariknya Kode itu. Kausar berani-beraninya mengangkat sosok yang kontraproduktif. Dalam arti begini, biasanya kan sosok yang diangkat itu yang tadilah sosok Aziz dan lain sebagainya. Tapi setelah diuraikan oleh Ustadz Asep, itu menarik memang. Nah, pertanyaan simpelnya saja, mengangkat buku ini apakah sengaja nih, hati-hati loh kalau ada pemimpin seperti ini, apakah begitu maksudnya? Nah, kemudian karena tadi Ustadz Asep menyampaikan pilihan politik nih, boleh-boleh saja. Nah, untuk saat ini pilihan politik kita seperti apa? Itu saja, Ustadz. Dengan mengacu ke sirah. Jadi tadi kan gaya, kan pilihan politik, jadi mengambil begitu juga boleh, mengambil begini. Nah, tentu kita. Siapa yang berfatwa tadi? Saya nggak berfatwa, boleh nggak boleh? Iya, jelas nggak boleh. Tapi maksud saya kondisi saat ini, saat mengambil ibrah dari sirah, pilihan politik seperti apa? Terima kasih, Ustaz. Selamat mabruk untuk Al-Kausar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesempatan pertama dari sekian pertanyaan tadi, saya silakan Pak Thohir, Pak Wazir untuk memberikan jawabannya, Pak. Ya, terima kasih. Nanti insya Allah untuk pertanyaan yang belum disampaikan bisa di sesi berikutnya ya, biar nggak terlalu banyak pertanyaan, takutnya nanti kita lupa menjawabnya. Dan ini pertanyaan ada yang lewat chat, ada juga yang langsung ya. Saya nanti insya Allah mau coba menjawab sebagian, dan insya Allah nanti yang berat-berat tugasnya Ustadz Asep ya. Jadi bagi-bagi tugas. Pertama, ada pertanyaan lewat chat tadi, kenapa Abdullah bin Zubair kok bisa kalah, padahal beliau itu lebih layak sebagai khalifah, lebih legitimate, katakanlah ya, lebih didukung para ulama. Ya itu tadi saya katakan, masalah legitimasi, dua-duanya juga merasa legitimate, kemudian masalah kecakapan atau kemampuan, bisa saja Abdullah bin Zubair lebih mampu. Namun yang menentukan adalah mana yang lebih kuat. Nah, jadi tidak harus yang baik atau yang lebih baik itu akan menang. Bisa saja yang ini sunatullahnya yang kuat, yang lebih siap, yang lebih banyak pasukannya itu bisa lebih unggul. Jadi ini menjadi cerminan bahwa kekuatan itu sangat efektif untuk membungkam lawan politik. Jadi bisa saja keberhasilan Hajjaj bin Yusuf menumpas pasukan Abdullah bin Zubair tidak harus terkait dengan kelayakannya. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua lagi, misalnya kenapa tidak ada ulama yang memberikan teguran kepada Hajjaj bin Yusuf dalam tindakan-tindakan katakanlah yang terlalu keras dan represif gitu ya terhadap umat dan rakyat. Sebetulnya udah banyak yang menyampaikan teguran itu ya, yang punya keberanian menyampaikan. Namun Hajjaj selalu berdalih bahwa ini bukan tangan saya, ini tangan khalifah. Katakanlah begitu. Kalau saya membunuh itu memang tugasnya khalifah. Bahkan khalifahnya sendiri pernah menegur, kenapa kamu terlalu ringan tangan untuk membunuh? Istilahnya khalifahnya sendiri sampai terlalu ketakutan karena banyak pengaduan. Katanya Hajjaj itu, saya tidak boleh dihukum karena saya membunuh bukan karena
kepentingan pribadi, tapi kepentingan khalifah. Selalu sandarannya seperti itu. Jadi teguran ada, tapi nggak mempan. Bahkan Hajar Bin Yusuf itu merasa bahwa saya tidak takut nanti di akhirat, bahwa nanti dimintai pertanggungjawaban terhadap ribuan nyawa. Ini saya tugas, katakanlah tugas negara lah kalau bahasa sekarang itu. Saya tugas negara untuk membunuh lawan politik. Jadi itulah jawaban Hajar Bin Yusuf dengan penuh pede, segala teguran dan peringatan mungkin yang baik itu nggak pernah menjadi digubris. Kemudian ada pertanyaan ketiga, apakah betul Hajar Bin Yusuf itu sebetulnya hanya merupakan ijtihad politik? Kebijakan yang representatif adalah ijtihad politik yang sesuatu yang nggak bisa dipersoalkan, itu kan namanya orang berijtihad. Nah, ini harus kita jawab bahwa kita tidak boleh gampang mengait-kaitkan istilah ijtihad yang sesuai syar'i dengan kata-kata tindakan militer ya. Jadi ijtihad kan kalau kita kembalikan dari maknanya yaitu seseorang ulama atau beberapa ulama yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran hukum yang hukum itu sendiri tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka berijtihad. Berijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah mendapat 1 pahala. Nah ini ijtihad pun pertama syaratnya harus memiliki ilmu, kemudian ada upaya sungguh-sungguh mencari kebenaran. Nah sekarang membunuh rakyatnya, membunuh umat dengan semena-mena itu tidak layak dikaitkan dengan ijtihad dong. Membunuh orang yang tidak wajar, kemudian dengan semena-mena tanpa proses pengadilan, hanya karena asumsi aja bahwa ini nggak nurut, nggak taat sama khalifah, main dibunuh saja. Kemudian kalau dikaitkan dengan ijtihad, nanti membunuh keliru pun nanti dapat 1 pahala. Jadi menurut saya itu distorsi terhadap istilah ijtihad sendiri. Nah ini mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebijakan itu kan ijtihad politik. Ya saya sangat tidak setuju dengan istilah ijtihad, bahwa ijtihad itu tidak segampang itu. Kita dulu pernah ingat di Indonesia saja, seorang politisi yang memilih pemimpin, ada 2 calon, 1 muslim, 1 non. Katanya saya berijtihad nih, partai saya mendukung seorang yang non. Ternyata ijtihadnya memilih yang non. Saya bilang itu membajak istilah ijtihad sendiri. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak layak diijtihadin, kan seperti itu. Kemudian membunuh ini Hajar Bin Yusuf, membunuh kan ancamannya neraka kalau di Al-Quran itu. Membunuh tanpa sebab yang jelas, tanpa hukum yang yang pasti, itu tidak bisa serta-merta menisbatkan pada ijtihad. Itu mungkin hanya sikap otoriter. Nanti semua kebijakan kalau dikatakan dengan ijtihad, nanti orang akan latah mengatakan ini ijtihad saya, ini ijtihad ijtihad kekuasaan. Sebetulnya karena faktor ingin melindungi penguasa. Itu merupakan sikap politik, tapi saya tidak setuju bahwa itu adalah ijtihad politik. Itu hanya sikap politik dan mungkin memang sudah ada bibit-bibit kezoliman dan keotoriteran sehingga mereka gampang sekali menumpahkan darah. Padahal darah dalam Al-Quran itu sangat dimuliakan. Seorang manusia itu kalau di Al-Quran kan sebutin membunuh 1 orang nyawa tanpa sebab yang jelas, itu seperti membunuh seluruh manusia. Lah itu yang dibunuh puluhan ribu. Nah, makanya makna ijtihad itu menurut saya itu salah satu bentuk pendistorsian atau menggampangkan masalah. Saya kira itu aja dulu, nanti insya Allah bisa dilanjut oleh Ustaz Asep. Makasih. Pak Thohir masih ada 1 Pak dari Pak Abdul Hakim tadi tentang itu. Kenapa buku Hajjaj yang dikeluarkan? Ini kan punya inisiatif mengeluarkan buku Hajjaj. Oh iya. Ini bagus juga ini tadi, untung saya perlu bahwa Pustaka Al-Kausar menerbitkan serial sejarah itu, Khulafaur Rasyidin semua sudah ada. Para khalifah sudah ada semua. Bahkan dinasti-dinasti ada semua. Semuanya ada. Lah ya ini ada yang nggak bagus sedikit, kita angkat biar lebih menyempurnakan. Jadi ibaratnya itu kita kan harus objektif bahwa memang ada figur yang layak dibicarakan, walaupun ada sisi jeleknya, tapi perlu kita tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dari episode ini buat kita ambil hikmahnya gitu ya. Jadi episode sejarah itu tetap ada, tapi kita yang baik-baik udah banyak.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri ada, tarikh khulafa sendiri dari Bani Umayyah ada sendiri, Bani Abbasiyah ada sendiri, Utsmani sudah ada sendiri. Jadi insya Allah kita ini bukan serta-merta nebitin figur orang yang kontroversi. Insya Allah mau nyari figur yang baik-baik sudah ada 95% ada ya, ada yang 5% yang kurang bagus ya kita tampilkan. Karena ini fakta sejarah. Kita nggak perlu menutupin. Sejarah itu ibaratnya itu ada yang manis, ada yang pahit, harus kita terima. Saya kira itu aja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Siap. Iya. Saya persilakan Ustadz Asep tadi menanggapi pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Ya, pertanyaannya banyak ya, jadi Iya, sebagian malah dirangkum lupa, aja. mudah-mudahan diingatkan. Iya. Yang dilakukan hajat itu banyak, artinya terkait dengan kebijakan-kebijakan ini ya, banyak sekali. Bahkan terkait dengan masalah tindakan menghukum dalam hari ini pembunuhan ya, hukuman mati, itu sendiri juga banyak. Tidak bisa, menurut saya tidak bisa di generalisir gitu, bahwa semuanya sama gitu, motifnya, alasannya dan seterusnya, sehingga otomatis juga penilaiannya akan berbeda. Tapi secara umum ya, menurut saya ya sesuai dengan pandangan semua orang yang hidup di masa itulah kurang lebih, dan dalam buku sejarah kita itu banyak sekali. Tidak ada yang menyebut Hajjaj itu sebagai pemimpin yang adil, ya zalim. Artinya secara umum dia zalim jelas. Itu sih jelas, clear menurut saya sih itu. Sehingga kemudian kalau kemudian hasilnya berbeda gitu, bahwa wah itu ijtihad politik tadi kali. Jadi Hajjaj itu ijtihad politik, berarti artinya bukan satu kezaliman dong. Wah, bahaya. Kita yang sekarang yang jauh dari masa itu bisa mengambil kesimpulan itu berdasarkan apa? Sementara orang yang hidup di masanya semuanya menilai kebijakan, tindakan seorang Hajjaj itu zalim. Bahwa seorang pribadi Hajjaj gitu ya, itu lain lagi. Bahwa kemudian dia sebagai muslim ya dia pasti dia muslim. Artinya ketika dia mati gitu, meninggal, keislamannya itu bisa dikatakan itu pasti. Otomatis dia mati sebagai muslim dengan membawa segala kezalimannya itu. Ya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau tidak. Kan itu masalah lain, kan bukan masalah kita, udah urusannya. Tapi kalau kita bicara tentang tindakan Hajjaj, kebijakan Hajjaj ya jelas zalim. Coba bagaimana Hajjaj mengalahkan Ibnu Zubair. Itu kan dengan strategi perangnya yang sudah tidak lagi mengindahkan norma paling mendasar gitu, aturan paling mendasar dalam Islam. Kesucian Mekah itu berkata yang seharusnya dijunjung gitu. Di atas segala alasan apapun termasuk politik itu kan dilabrak. Orang untuk menjatuhkan atau untuk mengalahkan Ibnu Zubair itu kan sampai Ka'bah itu sampai diserang. Istilahnya artinya nggak peduli itu kan kena Ka'bah sampai terbakar dan sebagainya. Hancur sebagian bangunannya, sebagian dindingnya, nggak peduli sama dia. Loh, padahal Rasulullah SAW dengan alasan yang jelas-jelas pasti syar'inya karena Rasulullah pelakunya untuk masuk ke kota Mekah dan Rasulullah mengantongi izin dari Allah sa'atan min nahar. Artinya siang itu kalau mau Rasulullah menghabisi kota Mekah, Rasulullah sudah mendapatkan izin dari Allah dan itu Rasulullah tidak melakukannya. Bayangkan saja. Untuk mengagungkan Mekah itu, kesakralan Mekah itu. Hajjaj nggak peduli. Coba bayangkan itu. Bagaimana nggak disebut zalim? Salah kalau orang nggak menyebut tindakan Hajjaj sebagai zalim. Ada error kalau menurut saya gitu. Dari semua sisi lah, sisi hukum, sisi sejarah gitu loh. Nah, artinya dengan alasan tadi ada ijtihad politik. Makanya saya tidak bisa terima itu kalau kita bicara tentang kebijakan. Nah, kalau kemudian tadi, ya saya memaklumi lah, ya itu isu besar itu, bahwa kemudian tadi sebagian sahabat menolak, ya terang aja menolak lah, menolak berbaiat. Nah, terus kemudian sampai Sa'id bin Musayyib itu menolak berbaiat, dan itu jelas tabi'in, artinya setelah generasi sahabat. Begini, saya akan memulai dari menarik dulu ke belakang sedikit. Isu baiat ini
ini menurut saya terlalu over, apa istilahnya ya, jadi bubble, terlalu menggelembung, terlalu besar. Dan kemudian ditempatkan secara tidak proporsional. Ketika baiat itu intinya adalah kewajiban rakyat. Kewajiban rakyat. Ini salah satu hikmah loh, sekaligus menjawab. Salah satu hikmah dari pelajaran ini, kita jadi tahu bahwa penguasa yang otoriter, penguasa yang sebenarnya tidak punya legitimasi yang kuat, itu intinya sangat berkepentingan untuk memastikan rakyatnya sepenuhnya patuh taat apapun yang dia lakukan. Maka salah satu alatnya ini, baiat. Nah, padahal kalau kita baca, dan ini tentu saja generasi sahabat tabi'in ya, mereka melihat atau memposisikan baiat itu proporsional dan seimbang. Namanya aja baiat. Dari kata bai. Bai itu berarti dua belah pihak. Kedua belah pihak. Ini transaksi dalam tanda petik. Ini saling menyerahkan. Gitu ya. Di situ ada hubungan timbal balik yang sama. Kewajiban dan hak. Dari kedua belah pihak. Gitu ya. Betul, hadis baiat itu jelas kok, clear, betul. Tetapi baiat ini tidak bisa dilakukan atau diposisikan, diterapkan sepihak. Baiat dengan hadisnya itu, dengan konsekuensinya, tentu saja itu juga butuh penjelasan lebih lanjut, tapi karena waktu kita singkat ya. Baiat itu dengan segala konsekuensinya berlaku ketika di pihak lain pemerintahnya memang layak untuk dibaiat. Artinya syarat ini harus dipenuhi dulu. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, lah terus kenapa baiat harus menjadi kewajiban? Kan gitu. Makanya ketika Muawiyah mewacanakan pembaiatan Yazid di masa hidupnya, apa kata Abdurrahman bin Abu Bakar? Kalau kita sederhanakan, pesan dari redaksi atau pernyataan Abdurrahman bin Abu Bakar, tidak Islami. Yang kau lakukan Muawiyah tidak Islami. Dia mengatakan apa? Ini Kisra dan Kaisar. Artinya ini bukan Islami, ini kau ambil bukan dihabisi dari Islam. Tapi ini adalah model kekuasaan ataupun suksesi Kisra, Persia atau Kaisar. Artinya bukan Islami. Itu jelas kritikan Abdurrahman bin Abu Bakar. Karena nggak terbayang ada dua baiat gitu, terjadi. Gitu. Artinya baiat kepada dua orang dalam masa yang sama. Itu juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Itulah. Abdullah bin Zubair alasan gitu. Dua baiat nggak bisa, nggak diterima. Dari mana dalam Islam ada dua baiat? Gitu. Abu Bakar, ketika kita anggap, walaupun saya tidak memandang itu benar, menunjuk Umar. Kapan pembaiatan Umar? Di masa Abu Bakar? Enggak. Umar itu dibaiat setelah Abu Bakar meninggal. Artinya, setahu saya ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah, yang dilakukan Abu Bakar itu bobotnya adalah pencalonan. Pencalonan yang diterima oleh pemilih yang punya kedaulatan untuk memilih, yaitu masyarakat. Maka ketika pencalonan ini diterima, legitimasinya ya saat dibaiat. Artinya seandainya setelah Abu Bakar meninggal, kemudian di antara para sahabat ada atau tidak menerima Umar sebagai khalifahnya, batal pembaiatan, Umar tidak menjadi khalifah. Andainya, tapi kan itu memang tidak terjadi. Gitu ya. Ini jelas. Gitu. Maka Abdullah bin Zubair alasan itu, dua baiat, nggak mungkin. Kan dasarnya kalau ada satu pemimpin dibaiat, kemudian ada yang kedua dibaiat, maka yang kedua harus dibunuh kan? Kita harus tahu itu dasarnya. Itu dasar pemikiran Islam dalam berpolitik kan gitu. Ini yang dasarnya ini. Abdullah bin Umar melihat itu tidak legitimate. Oh, orang-orang tidak sepakat. Nah, itu dengan sisi itu gitu ya. Jelas sekali itu. Nah,
pada dasarnya kemudian seperti dari sikap seorang Sa'id bin Musayyib itu clear kalau menurut saya, bahwa baiat itu bukan semata-mata kewajiban sepihak rakyat kepada pemimpin. Dari baiat itu diberikan dan sebagaimana baik harus sukarela, antaradin, sama-sama saling ridho kan? Dan itu asas yang sangat penting, bahwa antara pemimpin dan rakyatnya harus saling ridho dalam masalah ini. Makanya kenapa ini sampai zaman Abbasiyah, Imam Malik kan pernah disiksa gara-gara fatwanya bahwa talak sepihak itu tidak maaf saya lupa persisnya, masalah isu talak gitu ya, yang kemudian itu masuk ke kekuasaan itu. Karena dianggap apa? Artinya gini, kalau ada yang terpaksa gitu, maka pernikahan jadi batal. Jadi akad nikah itu jadi batal ketika ada yang satu terpaksa, makruh. Itu menjadi isu politik. Imam Malik kan disiksa gara-gara itu atau dihukum gara-gara itu. Kenapa? Karena itu dampaknya secara substansi ke politik. Artinya pemerintah dengan pendekatan kekerasan itu kan sebenarnya penerimaan rakyat itu kan tidak dengan ridho. Jadi kalau tidak dengan ridho itu sebenarnya punya alasan secara syar'i untuk tidak taat kan sebenarnya. Nah, di situ persoalannya. Jadi ini sebenarnya dasar pemikiran Islam dalam politik yang sangat penting sekali, gitu loh. Tetapi kan prakteknya nggak seperti itu. Jadi dari ini salah satu hikmah loh. Kita jadi tahu karena kaidahnya ya ada ungkapan biddid tatamayyazul asya. Ketika kita menemukan kontroversi itu, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang berbeda, bertentangan. Maka kita bisa bercermin gitu. Sesuatu yang lawan dari sesuatu itu kan bisa menjelaskan lawannya kan gitu. Artinya dengan kezaliman Hajjaj kita bisa membaca keadilan Islam gitu. Wallahu taala alam lah. Kurang lebih itu. Iya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz Asep Sobari. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di chat ini, tapi mohon maaf karena waktu kita sebenarnya sampai jam 7.15, sekarang sudah lewat jam 7 lewat 17:20 ya sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang barangkali baru hadir dan tidak bisa mengikuti acara ini secara lengkap, acara kita pada hari ini kita rekam dan kita akan upload di YouTube, bisa disaksikan secara lengkap di sana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab belum dijawab, insya Allah nanti bisa langsung chat ke dua pembicara kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita, Pak Thohir Bawazir dan Ustadz Asep Sobari. Dan pada sore hari ini juga ada 3 peserta yang mendapatkan buku. Yang pertama adalah Pak Muhammad Yusuf, ya. Kemudian Pak Muhammad Yusuf dari Makassar. Yang kedua Pak Abdul Rifai dari Bima. Kemudian Pak Midar Abdul Halim, ya. Nanti bisa kontak ke saya langsung. Ya. Dari Makassar juga. Oh, dari Makassar ya? Iya, iya. Masya Allah. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian, persembahan Pustaka Al-Kausar membedah buku Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.